حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه محمد بن علي بن حجر المكي الحكمي شوري وطول ومكسبنا وصلى رواتي ولي الإخوان والمسلمين وشاهدنا ثم شهد العبد المضرب والرفض صلى الله عليه وسلم وشاهدنا 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 وشوري وطول والمكسبين إلى يوقف ونحن نريد ربنا أنا أتشاء برحمة الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 23 Dono ada 7 Wakil Al-Hasan Al-Basri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rasulullah Wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamin ridaraini amin Wakil Al-Hasan Al-Basri Wakilah dan ditanya Al-Hasan Al-Basri kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati qaumin yahid. Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati qaumin. Wahai Aba Sa'id, panggilannya Sayyidina Hasan Al-Basri Aba Sa'id. Jadi punya anak namanya Sa'id bin Hasan Al-Basri. Ya Aba Sa'id, kaifa nasma? Bagaimana kami memperlakukan bimujalasati qaumin ketika kami sedang duduk pada satu kaum, pada satu kelompok yuhaditsuna 'anil raja, yang mana mereka menceritakan, berbicara kepada kami 'anil raja, tentang sifat raja atau membahas tentang harapan-harapan, hatta takadu sehingga hampir qulubuna, hati-hati kami tatiru, itu terbang. Jadi raja, harapan terlalu lebay, terlalu tinggi sampai hati kami dibawa seakan-akan ikut ya, menikmati daripada harapan-harapan tersebut. Apa yang kami harus lakukan? Jadi kami duduk kepada satu kelompok yang mereka itu berbicara tentang harapan-harapan. Jadi banyak menghayal, bercita-cita tentang harapan-harapan, sehingga kami ibarat terpesona, menjadikan kami ikut ya, di dalamnya, sehingga harapan itu seakan-akan terwujud. Maka lau innaka wallahi, maka mengatakan siapa Imam Hasan Al-Basri lahu kepada si ya, yang nanya tadi, kepada si rajul, innaka, sesungguhnya engkau wahai fulan, wallahi demi Allah, antas haba qaumin, duduknya engkau, bertemannya engkau kauman pada satu kaum, kelompok, yukhawifunaka, yang membuat engkau takut, hatta tudrika, sehingga kau dapatkan amnan, itu rasa aman, rasa ya, tentram, khairun, itu lebih baik laka bagimu, min antas haba, daripada kamu berteman akwaman, beberapa kelompok, pertemanan yang banyak, yu'amminunaka, yang mana mereka membuat engkau nyaman, hatta turhiqaka, sehingga menyusul kepadamu berikutnya al-makhawifa, hal-hal yang kau takuti. Jadi Imam Hasan Basri ditanya, kira-kira bagaimana saya berkumpul kepada satu kelompok yang mana ngomongnya ngalor ngidul, banyak
banyak harapan-harapan yang sifatnya dia membuat kami terbang, membuat kami lupa. Ya, kira-kira itu banyak yang berbicara tentang sesuatu yang enak-enak gitu. Jadi pengennya hidup di dunia senang, matinya juga senang. Nah, itu namanya roja. Jadi banyakkan menghayal, lebih membesarkan harapan Allah daripada rasa takut Allah murka. Jadi orang yang di dalamnya berbicara tentang harapan baik, ya, itu menjadikan kita nyaman. Kira-kira semua orang pasti pengennya model yang kayak begitu daripada orang yang cerita tentang kuburan, tentang mati, tentang siksaan. Nah, maka dari Hasan Basri, demi Allah, bertemannya kamu satu orang atau satu kelompok yang mana dia selalu membuat engkau takut, habis gitu kamu merasa aman, artinya berhasil bertemu dengan tujuan akhirat, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan beberapa teman yang banyak, yang mana dia banyak memberikan harapan-harapan yang membuat engkau di awal nyaman, tapi ternyata dirimu makhawif, itu tergelincir masuk ke dalam, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lebih baik kita berteman sama orang yang ngingetin kita, ya, akan dosa-dosa kita daripada orang yang daripada kita berteman dengan orang-orang yang sifatnya memberikan harapan-harapan ampunan. Gitu. Udah, itu mah tunggu lama, insya Allah, ya, dosa-dosa kita diampuni sama Allah begitu. Jadi banyakkan ngedein harapan ampunan daripada rasa takut dia nggak diampuni. Maka Imam Hasan Basri, lebih baik jangan terlalu pede dosa kita diampuni daripada kita udah pede duluan, ya. Maksudnya kita pede diterima amal ibadah kita pede dosa kita diampuni, itu jangan terlalu besar harapan ke situ. Lebih baik kita, ya Allah gimana ya, kira-kira dosa kita banyak nih, diampuni nggak? Ya kalau diampuni, ya dengan catatan mungkin ya hanya sebagian doang, masih ada yang nggak diampuni. Nah, yang mana yang nggak diampuni kita kagak tahu. Nah, itu lebih baik. Jadi ada rasa khauf, rasa terus takut, itu lebih baik, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemarin yang ceritanya itu dari sebelumnya, ketika Siti Aisyah, ya, turun ayat, mendengarkan ayat Al-Mu'minun, ya, ayat 60 surat Al-Mu'minun, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itu kan ayat sebelumnya yang kita udah bahas. Ketika itu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ayat luar biasa, sampai sahabat pun, ya, diceritakan dalam surat tersebut mereka tetap masih rasa takut hadir 100%, padahal mereka kalau bicara timbangan-timbangan amal ibadahnya udah banyak. Tapi kenapa mereka waladini dunama, atau mereka sudah melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah, wa qulubuhum wajilah, tapi tetap hati mereka rasa takutnya luar biasa. Annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, rajiun, dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Mereka kenapa masih takut? Waladiyani, apakah Allah itu menceritakan tentang ada beberapa sahabat yang dia itu berzina, wa yasriku, dan dia mencuri, wa yashrabul khamra, dan dia minum khamar, wa yakhafullah, dia statusnya takut nggak diampuni dulu dosa-dosanya yang dia lakukan. Dola, maka kata baginda Rasul, lah, bukan itu yang mereka takutkan. Allah ceritain mereka tetap takut, beramal soleh udah banyak tapi masih takut. Bukan dulunya pernah zina, pernah mencuri, pernah minum khamar. Maka kata Rasulullah, la ya binta Abi Bakar, ya binta Siddiq, bukan itu wahai, ya, anak gadis Sayyidina Abu Bakar.
Walakin lahu rajul, akan tetapi yang disifatkan oleh Allah mereka adalah seseorang yusolli wa yasum, dia terus sholat, wa yasum dan dia terus berpuasa, wa yatasaddaqu dan terus dia bersedekah, wa yakhafu dan dia terus rasa takut hadir alla yataqabbala minhu, ya kira-kira itu yang dia lakukan masih takut tidak diterima dari amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, bukan mereka zina terus ketakutan, bukan mereka mencuri terus ketakutan. Nah kalau itu saja Allah sifati dalam surat Al-Mu'min seperti itu, gimana kita yang selalu berbuat dosa? Makanya kata Imam Hasan Basri ketika ditanya, Abu Hasan, saya duduk sama orang yang bikin saya terus terbang ibarat nyantai, karena ada jaminan saya diampunin, Allah Maha Pengampun. Jadi dia ngegedein ayat innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Itu terus yang digendangkan, yang terus disuarakan. Jadi aman. Oh iya, insya Allah kalau saya tobat juga diterima gitu. Nah saya model duduk yang kayak begitu ya, terus kita temenin bener apa salah. Nah ya Hasan Basri, maka dari Hasan Basri lebih baik kamu berteman duduk kepada orang yang bikin kamu takut, tapi ternyata kamu di sana mendapatkan hasil itu kegembiraan, keberhasilan masuk surga, daripada orang yang ngasih angan-angan akhirnya naudzubillah terperosok masuk neraka. Walamma tu'ina tatkala ditusuk siapa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Sayyidina Umar ditusuk, terakhir beliau meninggal. Siapa yang nusuk? Abu Lu'lu', ya, Abu Lu'lu' nih ya, orang munafik. Ya sama juga Abu Lu'lu'. Abu Hijam sama dia juga. Ya, itu nusuk ketika sholat subuh, dia langsung merobos ya ketika Sayyidina Umar menjadi imam. Wa qarubat wafatuhu, dan mendekatilah karena darahnya sudah lumayan mengalir banyak ya. Beliau akhirnya dipindahkan dan beliau masih tetap sholat gitu ya. Dia kata darah itu ngalir, maka ulama ketika itu membahas sah apa kagak sholatnya, ya itu ada lain ada yang bilang sah ya, termasuk Imam Malik. Wa qarubat wafatuhu, dan mendekatilah akan kematian ajal beliau. Qala ibnihi, beliau mengatakan kepada anaknya, wailaka dha khaddi 'alal ardi la ummun laka. Cek saja. Wail. Ya masih. Intinya kali perangkalian. Wailaka celaka engkau. Ngomongin anaknya. Dha khaddi 'alal ardi. Taruh pipiku di atas tanah, maksudnya taruh aja ya muka saya di atas tanah, di bawah barikan saya di bawah, la unun laka, bukan di paha pangkuan ibumu. Wa waili, dan celakalah aku, wa ayyun waili illam yarhani, gitu. Dan kira-kira ada yang lebih besarkah celaka yang aku lebih rasakan daripada illam yarhamni, yaitu Allah tidak mengampuni, mengasihi daripada diriku. Jadi dia bilang bahwasanya terakhir dalam wafatnya dia ngomong Sayyidina Umar kepada anaknya, jangan saya diperlakukan yang istimewa di atas atau disandarkan ke ibu kamu, tapi taruh saja pipiku berada di atas panah. Wa qala Ibnu Abbas ma hadzal khafiya amirul mu'minin. Ketika itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ponakannya baginda Rasul, beliau mengatakan sepupu ya, Ibn Abbas sepupu, ma hadzal khauf. Dia tanya kepada Sayyidina Umar, ma hadzal khauf, apa yang kau rasakan ketakutanmu ini wahai ya Amirul Mukminin? Masih takut aja di ujung akhir daripada hidupmu. Engkau kan kalau beliau jadi imam kan luar biasa ya kan, benar-benar mikirin rakyatnya, nggak mau jabatan itu di atas ya segalanya, tetap merakyat sampai terakhir pun minta amanahnya, jangan saya diperlakukan yang istimewa, taruh saya di atas tanah, di atas lantai, jangan taruh saya di ya sandarkan kepada ibumu.
Wa qala lahu Ibnu Abbas ma hadzal khawf ya Amirul Mukminin. Takut apa ini wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin? Ya, kamu melakukan hal yang sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan. Mahadal khauf, gunanya seperti itu. Waqad kata Allah bikal futuh wa musirun bikal amsal. Bukankah Allah telah membukakan bagimu bikal futuh, yaitu pembuka-pembuka, kemenangan-kemenangan, yaitu dengan kau menaklukkan berbagai macam negara-negara, ya, yang sudah kau bebaskan. Wa musirun bikal amsal, dan terus-menerus engkau mengurusi daripada kota-kota. Wa fa'ala bika wa fa'al, dan engkau telah melaksanakan hak-haknya sesuai dengan apa yang sudah kau lakukan. Jadi apalagi yang kau takutkan wahai Sayyidina Umar? Qala wadittu an anju la alayya wa la li wa fi riwayat la ajran wa la wuzra. Qala wadittu, aku menginginkan, an anju, agar aku selamat, la alayya wa la li, la alayya, la alayya wa la li, bukan karena alayya itu berarti apa? Kesalahanku. Wa la li, dan juga bukan karena apa? Amal solehku. Makanya kalau kita pernah dengar Imam Abu Haddad dalam syairnya, bikalan nasil wala budda minka. Bikalan nasil, hai amal, denganmu la nasil, kami enggak menjamin masuk surga. Dinanya masih amal, amal soleh. Dia ngomong gitu, ya. Jika denganmu yang selalu saya lakukan itu enggak jamin saya masuk surga. Tapi apa? Wala budda minka, tapi mengharuskan kamu satu-satunya yang menjadikan kewajiban saya harus masuk surga. Jadi orang masuk surga harus beramal. Cuman beramal itu bukan jaminan kita masuk surga, begitu maksudnya. Nah ini juga alayya, itu berarti hal-hal yang buruk. Ya, alayya berarti apa? Bukan karena kesalahanku, dan juga bukan karena keunggulan amal yang udah saya lakukan. Saya pengen selamat bukan karena dua-duanya. Makanya dia masih terus melakukan hal itu. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat, la ajran wa la wizra, bukan karena unggul aku berharap amalan yang sudah aku lakukan itu yang aku harapkan pahala yang nyelamatin aku, wala wizran, dan juga bukan karena ada akibat sanksi dosa yang menyebabkan nanti akan disiksa, bukan juga karena takut itu, tapi aku di tengah-tengah. Itu ya Sayyidina Umar. Subhanallah ya, dia nggak mengandalkan akan amalannya. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, ya kamu kan udah ibaratnya udah sempurna lah, amalan apa sih yang kamu nggak lakuin, semuanya kamu lakukan. Kamu nggak berbuat zalim, kamu sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul, kamu jalani semua, kamu mengikuti daripada jejak Rasulullah, tetapi masih takut saja. Kira-kira takut apa yang kamu masih pikirkan? Nah itu waditu an anjur la alayya wa la li. Wa kana Zainul Abidin Ali, atau wa kana Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, tidak tawaddoa, jika beliau sedang berwudu. Sayyidina Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain berarti cucu ya. Sayyidina Ali bin Husain, ya, bin Ali binti Fatimah, ya, bin Rasulullah SAW, cucunya ya. Jadi nasab cewek itu nggak bakal berlaku kecuali cuma nasab dari Sayyidina Fatimah Zahra. Satu-satunya nasab yang dianggap dari wanita jalur perempuan ya adalah keturunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kawin, anak kita nasabnya ke kita, bukan ke emak kita. Dia bin siapa? Bukannya binti yang ditanya ya. Tapi kecuali baginda Rasul. Makanya ini Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali, ya, atau binti Fatimah Zahra. Idza tawadda, jika beliau berwudu, wa faragha, dan telah selesai min wudu'ihi, dari wudunya, akhadha ra'dah,
maka datang kepadanya wahdatun, itu rasa gemetar, rasa ketakutan yang sangat. Jadi beliau gemetar setelah selesai wudu, ya kayak orang ketakutan gitu. Orang kalau misalkan punya salah dipanggil, terus dia pengen dihukum, dia ketakutan. Nah itu ketakutan yang luar biasa datang kepada Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Ali, ya setelah selesai melaksanakan wudu. Kalau kita gemetar kagak habis wudu, kita mah biasa aja ya, kagak ada gemetar-gemetarnya. Ketika ditanya fadilahu bidzalik, yang ngaliat nanya kayak orang mau ayam, kayak orang mau pingsan kira-kira ya, gemetar. Ditanyakan Sayyidina Ali, faqala waihak, ya waihakum gitu, jadi waihakum. Waihakum, celaka engkau, maksudnya Pak. Kenapa kamu begitu? Waihakum. Fakir lahu fi dzalika. Faqala waihakum atadruna ila man aqwamu wa liman uludu. Ila man aqumu gitu. Maka Sayyidina Wahakala maka menjawab Sayyidina Ali bin Husain ketika ditanya, kenapa kamu bisa gemetar seperti itu? Nah beliau mengatakan kepada yang nanya, waihakum gitu. Itu yang ngomong ada Sayyidina Ali. Celaka engkau, atadruna ila man aqumu. Kamu tahu nggak kepada siapa aku akan menghadap? Waliman uridu, dan kepada siapa aku ya akan bertuju. An unaji, yaitu aku ingin bermunajat. Kira-kira aku menghadap siapa? Ya udah pasti adalah menghadap Allah. Makanya aku gemetar. Jadi dia sampai menghadirkan bahwasanya betul-betul beliau menghadap Allah. Wakala Ahmad bin Hanbal al-khawfu yamna'ani min akli ta'am wa syarabi fama ashtahi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan rasa takutku yamna'ani itu akan mencegah diriku, membuat aku kenyang min akli ta'am, dari makan-makan ya yang aku lakukan atau yang aku makan, wa syarabi, dan dari minum yang aku harus minum ya, karena rasa haus itu tiba-tiba hilang lantaran rasa takut yang hadir ketika itu. Fama ashtahi, maka ketika itu tidaklah aku merasa nafsu lagi untuk makan dan minum. Jadi rasa takut itu bikin orang gak mood. Kalau kita kan beda lagi ya, takutnya kita karena sesuatu dunia, sehingga kita kadang ya enggak nafsu makan, enggak nafsu minum, itu lantaran banyak pikiran. Nah, pikiran itu ya kalau pikirannya takut karena Allah dapat pahala, tapi kalau takutnya karena dunia ya maka nggak ada apa-apa ya. Wa fi sahihaini, dan dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam zakara minas sab'ah, beliau menyebutkan minas sab'ati alladziina yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla lahu illa dhilluhu, menyebutkan 7 golongan yang mana Allah menaungi kepadanya tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah, yauma la dhilla lahu, yang mana tidak ada naungan lahu baginya illa dhilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan apa? Rajulan dzakarallah, yaitu seorang dzakarallah yang mana dia menyebut Allah pada Allah, dia ingat sama Allah terus. Aiwa'idahu, dia ingat akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa iqabahu, dan sanksi siksaan yang Allah berikan. Dia ingat akan azab-azab Allah, khalian, dalam keadaan sendiri, tidak rame-rame. Dia pikirin itu akan kembalinya dia nanti, kira-kira ya mati enak ya atau mati sengsara. Itu udah dipikirin dalam kesendirian, renungan, tanpa ada orang di sekitarnya. Setelah itu mengajak atau memberikan rangsangan rasa takut tadi, fafawabat ainahu, berulanglah kedua air matanya. Nggak terasa. Jadi air mata itu yang tadinya tidak
ya datang karena ada pikiran rasa takut, akhirnya datang dia tanpa sadari itu meneteskan air mata karena takut kepada Allah, dia bakal disiksa atau bakal dimasukkan ke neraka. Itu ternyata akan menjadi ampunan dirinya, dan dia termasuk orang yang dinaungi akan terik panasnya matahari. Ketika itu tidak ada aupan naungan, semuanya panas kecuali naungan dari singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu akan dikumpulkan di bawah arasy sehingga dia bisa berteduh di bawah panas terik matahari ketika di hari akhir. Kenapa mereka berlinang air mata? Air khaufan mimma janahu, lantaran mereka takut mimma dari apa-apa janahu yang telah membuat kriminal, membuat kesalahan yang dia telah melakukan. Wa iqtarafahu minal mukhalafat, dan dia telah merodet-rodet, telah melaksanakan, telah terpeleset minal mukhalafat, dari pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, wajibubi dan dosa-dosa. Ngopi, capek banget habis tahajud ya, masya Allah. Emang santri apalan terus ngaji tahajud. Wa bi hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, dua mata, la tamassuhuma, yang mana tidak akan tersentuh dua mata tersebut, an-naru, akan api. Siapa mereka mata yang dua tersebut yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Ainun, yang pertama kategori mata bakat pernah nangis, fi jawfil laili, di penghujung malam, min khasyatillah, dan takutnya dia kepada Allah. Masing-masing nanya dirinya ya, kira-kira pernah nggak matanya nangis karena takut sama Allah? Nah, ini mata insya Allah akan terbebas dari masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua kategori mata yang pernah dipakai, wa ainun batat, dan satu lagi adalah mata batat yang pernah begadang. Kita matanya pernah begadang ya? Iya, nonton bola. Ini masuk kita ya kategori begadang. Tapi begadangnya tahrusu, karena menjaga fisabilillah, yaitu di perbatasan untuk perang di jalan Allah. Takut musuh datang, dia ngamalin di posko, diganti yang begadang kira-kira. Yang ganti yang lain tidur, dia biarin tidur, saya jaga. Nah, maka yang jaga, yang dia itu melotot, takut musuh nyerang, kagak tidur, matanya insya Allah terbebas dari api neraka. Wa rajat Tirmidzi, dan meriwayatkan, mengeluarkan Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaliju ay la yadkhulu an-naru, tidak masuk tidak masuk ke dalam neraka siapa rajul, atau la yadkhulun nara rajulun, yaitu seseorang tidak akan masuk bakal lantaran dia pernah menangis min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah Ta'ala, hatta ya'udal labanu fil fara, sehingga kembali lagi air susu di dalam putingnya, wala yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam, dan juga tidaklah berkumpul ghubarun, akan debu-debu, fi sabilillah, di jalan Allah, ya wa dukhanun jahannam, dan juga asap-asap jahannam, itu asapnya akan panasnya api neraka. Dukhan jahannam itu artinya tidak masuk dalam kategori ke neraka. Juga yang kedua adalah mereka yang rubar. Artinya rubar itu maksudnya nempel debu-debu lantaran dia jaga di perbatasan ketika perang, ya kumuh kucel badannya karena banyaknya debu, ya, dan itu menjadikan dirinya terbebas dukhan jahannam, akan apa?
asapnya api neraka, artinya dia nggak masuk ke neraka. Jadi tadi dikatakan hatta ya'udal labana fil itu sehingga kembalinya susu ke dalam kantongnya, ya kepada dalam kantong susunya itu mereka betul-betul ibaratnya habis air matanya seperti habis air susu dari putingnya, dari kantongnya. Jadi kalau orang misalnya susu itu sampai habis, sampai tiris, itu air mata keluar seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi banyaknya air mata itu seperti keluarnya air susu dari ibu. Sampai air tetesan terakhir habis, itu air matanya ya kalau ibaratnya ditakar ya seperti itu, jumlah air mata yang sangat banyak yang sudah dia keluarkan. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Wakala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Jadi bedanya Amr sama Umar ada wawunya di belakangnya. Kalau Amr tulisannya ada wawu, ya kalau Umar nggak ada wawunya, itu bedanya. Lian adma'a dam'atan, lian adma'a, ya biar kata gitu ya. lian adma'a dum'atan, sekiranya tetesan gitu, satu tetes saja yang dia sudah keluarkan min khasyatillah, lantaran takut kepada Allah. Jadi karena pikiran kita ingat Allah, takut kita sama ya siksa Allah, sampai merangsang air mata itu keluar. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an atasaddaqa, daripada saya mengeluarkan uang bersedekah bi alfi dinar, dengan 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau dihitungannya ini 1 M, kan dinar lebih gede ya emas. Lihat aja 1 dinar berapa di searching di internet kali 1000, nah, itu kurang lebih 1 M. Jadi beliau Abdullah bin Amr bin As mengatakan satu tetesan air mata yang sebab keluar tersebut karena takut kepada Allah lebih aku cintai daripada aku bersedekah 1 M. Wakala Aula bin Abdullah balagani annahu la tusiba dumu'ul insan, la tusiba dumu'ul insan min khasyatillahi makanan min jasadihi, tidaklah tertimpa tetesannya seseorang hamba ya min khasyatillah, dari takutnya dia, tetesan tadi keluar ya takutnya dia kepada Allah, makanan min jasadihi, satu tempat min jasadihi, dari jasadnya, illa haramallahu, kecuali Allah akan haramkan dari makana, akan tempat yang kena tetesan air matanya, ala nari, itu masuknya ke neraka. Misalkan satu tetes nempel kemana tetesnya? Kena paha, ini paha dijamin gak bakal disentuh sama api neraka. Jadi itu kalau bisa air matanya dikumpulin, boleh-boleh jadi aman. Itu akal kita ya. Maksudnya ini spontanitas, dijatuh di mana? Di sini. Begitu berbeda sekalian ngakalin malaikat. Ya mudah-mudahan ya. Jadi sebenarnya ini kita ya memang ngasih solusi-solusi kepada kita. Di antara minimal ya penghapus dosa adalah setidaknya kita sebandel-bandelnya kita lah ibaratnya, sebanyak-banyaknya dosa kita ingat, kita takut sama Allah, kita nangis. Nah sekali nangis itu ternyata bisa menghambat, menghalangi daripada masuknya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana li sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azirun ka aziril mirjal minal buka ay fawran wa qulyan ka ghazalil khidr ala nar. Wa kana li sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azyaru, dan ada siapa dadanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azyaru ka azyaru maksudnya lebih kayak ada cekukan gitu ya. Azyaru lebih bengkok ya, ke azyaru mirjal, seperti bengkoknya mirjal ya, minal buka. Mirjal itu kayak tempat itu ya, apa cangkul ya, seperti cangkul, bengkoknya cangkul. Kenapa itu kena di badannya Rasulullah SAW seperti ada cekukan, ada bekas tetesan apa dari hitam lah, kayak cangkul itu cengkokan ya. Itu minal buka lantaran apa?
baginda Rasul sering nangis menetes daripada dadanya tersebut. Ai fawranun wa bulyanun, artinya saking mendidihnya dan terus menerusnya menetesi dari dada baginda Rasul kagilyanul khidir, seperti gemuruhnya khidir, yaitu panci ala nar ketika dipanaskan di atas api. Jadi tetesan baginda Rasul membuat ada cengkokan bekas air mata yang sering jatuh ke badan baginda Rasul sampai badannya Rasul. Jadi kayak ada bekas-bekas hitam gitu, kayak pampul gitu ya. Mirja. Itu kalau Rasulullah itu sering nangis ya sampai segitunya. Ya, bagi kita kan begitu. Wakil al-Kindi berkata Imam al-Kindi, al-buka'u min khasyatillah tufi'ud kum'ah. Nangisnya lantaran takut kepada Allah, tufi'ud, itu dapat memadamkan ad-dam'ah minhu, yaitu daripada tetesan darinya. Jadi nangisnya dia karena takut kepada Allah, tufi'ud dam'ah, akan memadamkan ya tetesan air mata minhu darinya. Amsalal bihar, ya satu tetes amsalal bihar minan nar, dari ya, lautan-lautan minan nar yang ada di api neraka. Jadi ibaratnya gini, satu tetes air matanya itu akan menjadikan semua air lautan yang ada di neraka itu menjadi bersih, menjadi terampuni dosa-dosanya ya, sehingga dia terhalang dari api neraka. Jadi ibarat lautan itu sangat banyak, satu tetesan itu semuanya lautan itu akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Jadi dia dihalang untuk masuk ke dalam neraka. Karena apa? Semuanya udah diampuni. Ibarat kalau dia dosanya itu kayak ibarat lautan, itu dosa dia semua, satu tetesan itu ngalangin dia, ngampunin dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan diri kita akan menangis ya, ingat akan dosa kita ya, menangis ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau udah nangis jangan ngomong-ngomong, udah simpan aja. Kalau udah nangis udah diuji sama Allah. Jangan nangis, oh alhamdulillah sama saya nangis di Ustaz. Jangan, mau ngapa nangis? Bukan saya udah Allah, cicilan saya bingung, gaji sekian. Solusinya gimana? Besok udah tanggal ditagih lagi kontrakan gitu. Aduh, udah puasa, mau anak ya, dia nangis. Bukan nangis itu, udah pengen nangis. Nangis dirinya sama Allah, Tuhan udah cukup, yang lain jangan tahu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa manfa'na ta'ala lana wa alimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma, Allahumma hdina bihuda wa ja'alna min zurriyyati qurratan wa liyasfa wa ja'alna man khalifa amra wa sabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.